Halo guys, berjumpa lagi dengan gue Kikoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian lagi buat bahas tentang tes CPNS. Dan kali ini gue pengen ngajakin kalian buat try out CPNS. Jadi kalian bisa coba kerjain soal-soalnya dulu. Kalian bisa download soalnya yang ada di kolom deskripsi. Kemudian setelah selesai 90 menit baru kalian lihat kunci jawabannya akan gue sampaikan setelah ini. Kalau misalnya kalian pengen tahu tentang informasi CPNS yang lainnya, termasuk tips dan trik dan contoh-contoh soalnya, kalian bisa langsung aja masuk ke bagian playlist. Kalian klik playlist, pilih seputar CPNS. Dan kali ini kita akan mulai tryout yang ketiga. Let's go. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Kemudian klik tombol lonceng agar setiap ada video-video baru, kalian langsung dapat pemberitahuan, jadi nggak akan ketinggalan. Nah, sekarang kita mulai coba bahas yang untuk TIU yang di tryout ketiga ini ya. Jadi untuk soal yang pertama, kita masih berbicara tentang sinonim. Jadi nomor 36 ini, alegori sinonimnya adalah kenangan, umpama, biasanya, alasan, atau keadaan. Nah, ini langsung aja ya. Jadi yang alegori itu dia sinonimnya adalah perumpamaan ya. Jadi jawabannya nomor 36 itu adalah B. Yang ini. Oke, nomor 37 lengas. Lengas itu sinonimnya apa? Pilihannya ada benci, melesat, lari, menghindar, atau lembab. Ya, jadi lengas ini sinonimnya adalah lembab ya. Tuh. Kemudian nomor 38 stanza. Sinonimnya adalah puisi, halte, bait, romantis, atau gelap. Stanza. Jadi stanza ini kalau misalnya kalian pernah dengar, stanza itu sesuatu yang berkaitan dengan bagian-bagian dari sajak, kemudian juga pola-pola mantra atau rima atau lari kayak gitu-gitu ya. Jadi dia lebih tepatnya itu adalah stanza itu sinonimnya adalah C ya, bait. Kayak gitu. Kemudian nomor 39 mumuk. Mumuk, ingat, mumuk ini bukan sinonim lagi, tapi ditanya adalah antonim atau lawan katanya. Jadi pilihannya adalah lubuk, hancur, kropos, padat, kuat. Jadi kalau mumuk itu dia antonimnya itu adalah padat ya. Jadi dia sebenarnya artinya sendiri dari mumuk itu kayak berongga kayak gitu. Berongga atau kayak kropos kayak gitulah. Jadi kalau ditanya antonim atau lawan katanya itu adalah padat. D. Nomor 40 berdus. Berdus itu antonimnya apa? Pilihannya kempis, lebam, perih, bengkak, buang. Nah, jadi berdus ini dia antonimnya itu adalah kempis ya. Jadi jawabannya itu adalah A. Jadi berdus itu kalau misal kalian ingat atau mungkin pernah dengar juga sesuatu yang kayak penuh dan misalnya kalian isi plastik itu dengan angin atau misalkan isi dengan pasir dan itu penuh gitu kalian ikat, itu namanya berdus. Maka antonimnya itu adalah kempis. Kemudian nomor 41 akronim. Nah, ini mungkin gampang ya. Akronim itu antonimnya apa? Di lawan kata dari akronim pilihannya singkatan, perbedaan, kepanjangan, kesesuaian, ketepatan. Nah, akronim itu sebenarnya ini kayak misalnya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, itu akronim. Jadi kayak atau SMA, Sekolah Menengah Atas, itu akronim. Jadi akronim itu artinya singkatan. Otomatis kalau ditanya lawan kata dari singkatan adalah kepanjangan. Jadi itu adalah jawabannya nomor 41 C. Kemudian nomor 42 ini kita berbicara tentang soal analogi ya. Ini flute, tiup sama dengan titik-titik banding titik. Jadi flute itu adalah jenis alat musik yang digunakan dengan cara ditiup. Kayak begitu. Nah, jadi kalian harus bikin juga pilihannya itu mana yang sesuai dengan alat musik yang dioperasikan dengan cara ditiup. Pilihannya dengar musik, itu enggak. Harpa petik, nah ini jawabannya 42B. Kita lihat juga di bawah senar gitar, itu enggak. Betot bass enggak, perkusi konga enggak juga. Nah, nomor 43 padi banding sebulir. Sama dengan titik banding titik. Jadi padi itu kayak satuannya. Padi itu satuannya berapa? Sebulir kayak gitu. Nah, kalian juga harus cari benda apa yang dibandingkan dengan satuannya. Nah, nomor pilihannya ada pasir sebutir, itu enggak.
kayu segenggam, apalagi darah segumpal. Nah, ini yang benar ya, nomor 43 itu jawabannya adalah darah segumpal. Kemudian segenggam beras, nah itu udah ngaco banget. Selembar daun, enggak juga. Paling kalian bingung mungkin pasir sebutir ya, karena pasir itu kan satuannya bukan sebutir, kayak gitu. Jadi jawabannya nomor 43, darah segumpal. Kemudian nomor 44, pensil tulis sama dengan titik banding titik. Pensil dioperasikan atau digunakan untuk menulis. Nah, pilihannya potong gunting itu enggak, lukis kanvas itu enggak juga. Kemudian buku abjad enggak juga, pisau iris. Nah, yang benarnya adalah nomor 44 ini D ya, pisau untuk mengiris gambar warna. Nah, itu enggak juga. Oke, itu kita sampai ke akhir untuk tes yang analogi. Kita lanjut nomor 45, ini tentang deret. Nah, ini deretnya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kalian ditanya kelanjutan setelahnya. Kalau ini ditanya yang di tengah-tengah, yang titik-titik yang dua ini. Caranya gampang, kalian lihat aja angka-angka yang tersedia dulu. Kita mulai dari 30 ke 31 itu ditambah 1. Kemudian 40 ke 45 itu ditambah 5. Nah, berarti kalian harus lihat juga, berarti di sini 31 ke berikutnya itu pasti ditambah 2, ya kan? Terus dari ini titik-titik ini ditambah ke berikutnya itu ditambah 3. Nah, ini ke sini ditambah 4 gitu. Jadi dia berurutan. Tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Ya udah, langsung aja 31 tambah 2 berarti 33. Nah, mana 33? Nah, ini pilihannya A atau B ya. A atau D. Kemudian 33 ditambah 3, 36. Jadi jawabannya 45 adalah D. 33,36. Nah, kemudian kita lihat lagi soal berikutnya, masih tentang deret. Ini kalian tinggal lihat angka-angka yang ada juga. Jadi kalian tinggal lihat angka-angka yang ada. Coba dilihat dari 29 ke 174 itu kan sebenarnya dikali 6 ya. Ini dikali 6 gitu. Itu 29 ke 174. Nah, kemudian dari 102 ke 995 itu dikurang 7. Nah, loh. Nah, kira-kira gimana nih? Nah, polanya adalah kali 6 kurang 7. Coba deh. Sekarang ini kan habis 29 kali 6 ini kan 174. Sekarang 174 dikurang 7. Coba. 174 dikurang 7 itu kan 167. Ya kan? Nah, kemudian kalau yang dari sini 6, berarti 6 itu dikali 6 dulu. Nah, kali 6 coba. Di sini adalah 36. Oke. 36 dikurang 7 itu jawabannya adalah 9. Berarti udah benar polanya ya. Kali 6 kurang 7, kali 6 kurang 7. Kayak gitu ya. Udah, berarti jawabannya 36 sama 167. D. Kemudian nomor 47. Ya, ini deret yang udah mirip biasanya, tapi coba kita lihat polanya. Di sini kan kita lihat 29 ke 66 itu sebenarnya ditambah berapa tuh? Ditambah 37 ya. Ditambah 40 ya, ditambah 37. Kemudian 66 ke 127. Nah, itu polanya nggak kelihatan jadinya. 29 itu adalah 2 ditambah 3 pangkat 3. Kayak gitu. Terus 66 itu adalah 2 tambah 4 pangkat 3. Coba dihitung deh. 3 pangkat 3 itu kan 27 tambah 2 29. Nah, 4 pangkat 3 berapa? 4 kali 4 16, kali 4 64 tambah 2 66. Gitu juga nomor 127. 127 itu adalah 2 ditambah 5 pangkat 3. Nah, ini kan kelihatan ininya 2-nya tetap, tapi yang di belakangnya itu naik satu-satu gitu. 3, 4, 5, 6. Nah, berarti yang selanjutnya itu adalah 7. Berarti yang selanjutnya itu adalah 2 ditambah 7 pangkat 3. Nah, ini kalian bisa langsung kali aja. 7 kali 7 kali 7 ditambah 2. Nah, itu jawabannya adalah E, 345.
Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 48. Nah, ini nomor 48 ini sebenarnya soal yang lumayan gampang, tapi banyak juga yang kayak kaget dan mungkin karena panik kali ya. Jadi kayak jadi bingung sendiri, padahal ini soal yang gampang banget. Ini adalah pola perkalian kali tambah bagi kurang gitu, tapi dengan tanda yang berbeda gitu. Jadi kalian prinsipnya kalau dikali itu, kalau misalnya minus ketemu minus, dia pasti akan menjadi positif. Ya, ini kan karena dikali. Jadi kalau minus ketemu minus itu kalau dikali hasilnya positif. Kalau misalnya tandanya berbeda, itu hasilnya negatif. Sementara kalau minus ketemu dengan minus kayak gini, berarti kurang dikurang minus itu dia akan menjadi positif. Tapi kalau misalnya minus ketemu plus atau sebaliknya plus ketemu minus, itu dia akan jadi negatif. Ya udah, ini kalian tinggal kali aja. 34 dikali 22. Langsung aja, ini boleh kita coret ya. Kayak prinsip yang tadi kan berarti ini nggak ada. Ini hilang. 34 kali 22 748. Minus ketemu minus jadi tambah 2020. Hasilnya adalah 2768. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 50. Jika rata-rata 2, 3, dan Y adalah 5, maka rata-rata dari 4, 5, 6, X dan Y adalah. Nah, kalian caranya itu kalian tentukan dulu nilai X dan Y-nya berapa. Kalian harus tahu dulu nilai X dan Y ini berapa. Nah, caranya adalah ini kan ingat, ini rata-rata. Kalau kita ngomong rata-rata berarti 2 ditambah 3 ditambah X ditambah Y dibagi 4 itu sama dengan 5. Kayak gitu kan? Nah, kira-kira operasinya kayak gini. 2 tambah 3 tambah X tambah Y bagi 4 sama dengan 5. Terus ini tinggal dikali ke sini. Ya kan? Jadi sisanya 5. Ini 2 tambah 3 kan 5 tambah X tambah Y sama dengan 4 kali 5, 20. Kemudian X ditambah Y sama dengan, ini kan pindah ke sini jadinya kurang 5 gitu kan. Berarti 20 kurang 5 sama dengan 15. Berarti ketemulah nilai X dan Y-nya. Ya udah, sekarang tinggal cari rata-rata 4, 5, 6 XY. Ya udah, 4 tambah 5 tambah 6 tambah X tambah Y dibagi 5 karena jumlahnya 5 kan. 1 2 3 4 5 sama dengan 4 tambah 5 tambah 6 X dan Y-nya kan udah ketemu 15 di atas ini kan. Nah, sini kan. Nah, gitu. Tambah 15 bagi 5. Ketemu 30 bagi 5 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah D. Kayak gitu ya. Itu nomor 50. Sekarang kita lanjut ke nomor 51. Suatu persegi panjang mempunyai luas 120 cm. Jika panjangnya bertambah 25 cm dan lebarnya berkurang 20%, maka luasnya menjadi. Jadi kan dia kayak punya satu menurut taruh misalnya ini yang awal gitu kan. Nah, kemudian katanya panjangnya bertambah 25 cm, 25%. Berarti taruhlah jadi panjang segini, tapi lebarnya agak berkurang sedikit kayak gitu. Gitu kan? Dia akan berubah jadi ini. Nah, kalian akan ditanya ini sebenarnya luasnya jadi berapa. Kalau di atas ini luas aslinya itu adalah 120 cm. Ini gampang banget, kalian nggak usah bingung. Caranya adalah yang pertama kalian harus masukin dulu rumus luas. Luas itu kan panjang kali lebar kan. Panjang kali lebar sama dengan 120 cm. Ya kan? Kemudian ketika dia berubah menjadi panjangnya bertambah 25% dan lebarnya berkurang 20%, kalian cari juga rumus luas kayak yang tadi gitu. Jadi panjang ditambah 25% P. Ini kan berarti kan yang baru nih. Ini panjang awal ditambah 25% P. Berarti itu kan dia nambah 25% ya untuk panjang. Kemudian lebar awal dikurang 20% L. Jadi lebarnya berkurang 20%-nya. Terus ditotalin jadi 125% P dikali 80% L. Nah, terus kalian jadiin 125% itu kan 125 kali bagi 100 kan. Terus dikali 80 bagi 100. Habis itu ini bisa disederhanain, sama-sama dibagi 25. Ini kan ini bagi 25. Ini bagi 25. Yang sini juga bagi 25. Gitu. Jadi kan 105 bagi 25 itu 5, 100 bagi 25 4, yang ini bagi 20.
Jadi 80 bagi 24, 100 bagi 20 itu 5. Ya udah, kalau ini kan berarti udah tinggal di coret di sini kan, coret, coret. Jadi panjang kali lebar. Ini kan juga bisa dicoret nih. Itu panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebarnya berapa? Ini kan panjang kali lebar kan udah ada nilainya di atas di sini. Sini kan? Sini. Panjang lebar 120. Ya udah. Jawabannya sama, 120 cm persegi. Jadi jawabannya nomor 51 itu adalah C. Next, nomor 52, sebuah kantor memiliki 8 bagian, masing-masing 10 sampai 16 seksi. Setiap seksi sedikitnya ada 40 pegawai, tetapi tidak lebih dari 60 pegawai. Jika 10% pegawai pada setiap seksi adalah juru tulis, maka berapakah jumlah minimum juru tulis di setiap bagian? Jadi kan gini, kantor tuh ada punya 8 bagian. Taruh misalnya gini ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Ini kan ada nomor 1, 2, 3 dan seterusnya gitu kan, nomor sampai nomor 8. Nah, terus katanya di masing-masing bagian ini terdapat 10 sampai 16 seksi. Nah, ini gitu juga. 10 sampai 16. Ya kan, nomor 1, 2 sampai 10 atau ada yang 1 sampai 16 kayak gitu kan. Nah, kemudian katanya setiap seksi itu sedikitnya jumlah pegawainya 40 pegawai. Tapi jumlahnya nggak mungkin lebih dari 60 di setiap ini, setiap sini. Jadi di sini jaraknya 40 sampai 60 pegawai, sini juga 40 sampai 60 pegawai kayak gitu kan. Terus 10%-nya itu adalah juru tulis. Sekarang ditanya jumlah minimum juru tulis berapa sih? Itu gampang banget, kalian tinggal melihat berapa jumlah minimum dari masing-masing step yang kita tulis, yang ditulis tadi. Kayak gini. Jadi jumlah bagiannya kan 8, ya kan? Terus jumlah seksinya itu 10 sampai 16. Kalian ambil yang minimumnya ini 10. Ya kan? Kemudian berapa banyak pegawai? Banyak pegawainya kan 40 sampai 60. Kalian ambil juga yang minimum karena kita ditanya di sini kan minimum kan. Kemudian jumlah juru tulisnya adalah 10%. Ya udah. Kalau ditanyanya jumlah minimum di setiap bagian, maka 10 seksi dikali 40 dikali 10%. Dapatnya 40 juru tulis. Sesimpel itu. Nomor 53, 10 tahun yang lalu Rudy adalah sepertiga dari usianya sekarang. 15 tahun yang akan datang, perbandingan antara usia Marlena dan usia Rudy adalah 3:5. Berapa tahun usia Marlena 5 tahun yang akan datang? Nah, ini kalian harus baca atau diuraikan satu-satu dulu ya. Rudy, jadi 10 tahun yang lalu, ingat nih angkanya 10 tahun yang lalu, Rudy adalah sepertiga dari usianya sekarang. Nah, lihat nih, usia sekarang itu kan misalnya si Rudy A, Marlena itu B. Kemudian karena ada 10 tahun yang lalu, maka usia sekarang dikurang 10 tahun sama dengan sepertiga usia sekarang. Ya kan ditulisnya sepertiga usia sekarang. Kita sederhanain dulu. Ini kan tinggal ini pindah ke sini kan. 10 pindah ke sini, sepertiganya pindah ke sini. Ya kan, jadi A kurang sepertiga A sama dengan 10. Ini kan berarti ini 1 kurang sepertiga kan 2/3 A sama dengan 10. A-nya sama dengan 15. Ini kan tinggal kali silang aja kan. Atau di sini bisa kalian bagi deh 5-nya bagi. Itu kan 10 bagi 2 5, 5 kali 3 15. Itu. Jadi usia sekarangnya itu adalah 15. Kemudian 15 tahun yang akan datang katanya perbandingan usianya 3:5. Nah, 15 tahun yang akan datang kan berarti umurnya Rudy itu kan 15 ditambah 15 itu 30 tahun. Nah, usia Marlena dan Rudy ini 15 tahun yang akan datang itu 3:5. Jadi si Marlena ini kan B usia sekarang, berarti 15 tahun yang akan datang berarti kan B tambah 15. Kemudian dibanding dengan A ditambah 15, umur si Rudy ditambah 15 tahun itu perbandingannya 3:5. Udah, ini tinggal kalian kali silang aja. Yaitu ini kan A-nya udah ketahuan kan umur si Rudy. Yang ini dapatnya dari sini nih. Dari sini itu 15 tahun ini kan 15 tambah 15, kemudian di sini B tambah 15 3/5 ya kan. Kemudian 3/5 sama dengan ini bisa kalian ini kan jadi 30 ya, 30 ini langsung naik ke sini jadi dia jadi kali 30. Jadi ini 30 ini dari sini
Itu kan kali 30 berarti ini 3/5 kali 30, ini kan tinggal coret, ini jadi dapatnya 6 kali 3 18. Ini 18 kan, berarti B tambah 15 sama dengan 18. B nya adalah 18 kurang 15, dapat 3 tahun. Ini umur Marlena sekarang. Nah, katanya berapa tahun usia Marlena 5 tahun yang akan datang? Ya udah, berarti ini 3 ditambah 5 sama dengan 8 tahun. Kayak gitu. Kemudian nomor 54, luas daerah yang berwarna gelap pada gambar di bawah ini adalah, nah, luas area berwarna gelap berarti kan yang ditanya yang abu-abu aja kan. Ini caranya kalian tinggal bagi menjadi beberapa bentuk bentuk bangunan yang bisa dicari gitu. Kalau yang ini kan yang nomor 1, ini nomor 1 ya. Ini nomor 1 ini udah bisa kan, ini kan segitiga siku-siku, gampang. Kemudian yang ini tinggal kalian bagi aja kayak gini. Nah ini sorry, ini nggak lurus ya. Ini kan berarti dia jadi persegi, sama yang ini trapesium, ya kan. Nah sekarang tinggal cari satu. Cari dulu yang segitiga, yang ini nomor 1, segitiga siku-siku. Ini kan rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Setengah dari 4, ini kan 4 nih, sini kan 4, ini 4. Tingginya adalah berapa? Tingginya itu 12. 12 dapat dari mana? Ini kan 8 nih. Ini kan 8, berarti sampai sini 8 nih. 8 tambah 4, ini kan 4 juga. 8, 4, berarti kan 12. Berarti setengah kali 4 kali 12. Dapatnya adalah 24. Itu luas yang segitiga siku-siku. Kemudian yang perseginya gimana caranya? Tinggal 4 kali 4. Dari mana? Ini 4 kali 4 sini. Ini kan panjang, ini kan 8 nih. 8 tinggal bagi 2 gitu. Jadi 4 kali 4 dapatnya 16. Nah, luas trapesium, yang trapesium ini luasnya berapa? Luas trapesium itu adalah setengah dari jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sisi sejajarnya mana? Yang ini ya. Ini sisi sejajar. Sisi sejajarnya berapa? 8 ditambah ini 4. 4 tambah 8 kali 4. Sini ini tingginya 4 ya. Nah, kali 4 sama dengan 24. Ini kan gampang, 4 tambah 8 berapa? 12. 12 kali 4, 48 bagi 2, 24. Nah, luas semuanya berapa? Ya udah tinggal di jumlahin aja 24 nih di sini kan. Terus yang 16 ini. Kemudian yang 24 sini. Dapatnya 64 cm persegi. Dapatnya B. Dan nomor 55. Semua pegawai mendapat gaji pokok. Sebagian pegawai mendapat bonus penghasilan. Kesimpulannya adalah kalian harus ingat kalau misalnya ada kata-kata di sini semua, sebagian, itu jawabannya harus dan pasti adalah sebagian. Nggak bisa semua. Berarti ini kan nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ya kan? Tinggal yang di bawah ini. Nah sekarang tinggal lihat nomor C. Sebagian pegawai mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. Jawabannya ini C ya. Coba lihat D juga. Pegawai yang diberi gaji pokok pasti mendapatkan bonus penghasilan. Enggak. Kemudian sebagian pegawai mendapatkan bonus penghasilan saja. Ini bisa aja tapi bukan ini jawabannya. Jadi jawabannya nomor 55 itu adalah C. Ingat, kalau misalnya ada kata sebagian, jawabannya pasti sebagian. Kemudian kita lanjut nomor 56. Semua pasangan yang menikah di KUA adalah pasangan sah. Pasangan yang sah pasti memiliki buku nikah. Rina dan Budi mempunyai buku nikah. Kesimpulannya adalah, nah kalau yang kayak gini berarti kan dia ada 3 kalimat ya. Kalian harus coret aja mana bagian yang mirip. Kayak gini, pasangan sah. Coret juga yang pasangan sah. Oke kan? Kemudian buku nikah. Ini buku nikah. Semua pasangan yang menikah di KUA pasti memiliki titik Rina dan Budi mempunyai. Berarti yang mungkin adalah Rina dan Budi menikah di KUA. Karena itu kata-kata kalimat yang tersisa. Coba lihat di sini. Rina dan Budi tidak menikah, nih enggak. Buku nikah Rina dan Budi palsu, enggak. Rina dan Budi tentu menikah di KUA. Nah, ini jawabannya. Rina dan Budi pasangan yang tidak sah, enggak juga. Rina dan Budi belum tentu sah, enggak juga. Gitu ya. Jadi yang mana yang sama, kalian coret. Nomor 57. Semua pemilik mobil di Yogyakarta harus mempunyai surat izin mengemudi. Lantip memiliki 2 mobil mewah. Ini katanya kan semua. Semua pemilik itu harus memiliki surat izin mengemudi. Si Lantip sendiri dia punya 2 mobil mewah. Walaupun di sini dibilang yang pemilik mobil,
Kalau mobil mewah kan otomatis harganya lebih tinggi daripada mobil biasa kan, maka dia harus memiliki surat izin mengemudi. Jadi jawabannya adalah Lantip itu harus punya surat izin mengemudi. Sekarang coba kita lihat. Nomor A, Lantip tidak membutuhkan surat izin mengemudi, ini enggak. Lantip wajib memiliki surat izin mengemudi. Nah, ini nomor B jawabannya. Kemudian Lantip boleh memiliki surat pengemudi, ini enggak. Tidak dapat ditarik kesimpulan enggak, semua salah juga enggak. Oke, jadi jawabannya 57 itu adalah B. Kemudian nomor 58, kendaraan roda 2 dan bermesin boleh memasuki tol, sementara kereta kuda beroda 2. Nah, kalian harus ingat di sini kendaraan roda 2. Si kereta kuda beroda 2 sih, tapi kan katanya ada dan bermesin. Kereta kuda bermesin nggak? Enggak. Berarti apa? Artinya kereta kuda itu nggak boleh masuk ke dalam tol. Coba kita lihat. Nomor A-nya enggak. Yang B, kereta kuda harus masuk jalan tol, enggak. Nomor C, kereta kuda boleh masuk jalan tol, tidak. Nomor D, kereta kuda dilarang masuk jalan tol. Nah, ini jawabannya. Yang E, semua salah, ini enggak juga. Nomor 59, semua balita mendapat imunisasi. Beberapa balita mendapat vitamin. Nah, ingat yang tadi, semua beberapa. Pasti jawabannya adalah beberapa, bukan semua. Berarti yang semua ini enggak. Oke. Kemudian ini enggak juga. Nah, coba tinggal lihat yang nomor B. Balita yang telah diimunisasi biasanya mendapatkan vitamin. Ini enggak juga. Sebagian balita mendapat vitamin saja bisa, tapi enggak gini karena ada informasi lagi masalah imunisasi. Nah, yang benarnya adalah D. Sebagian balita mendapat vitamin dan juga imunisasi. Gitu. Lanjut nomor 60. Nah, nomor 60 ini soal cerita singkat. Pamanku memiliki berapa anak? Ada 4 orang, namanya Anton, Bowo, Cika, dan Desti. Si Anton lebih tua daripada Cika, Bowo lebih muda daripada Desti. Nah, sekarang ditanya, jika ada si Endang, katanya Endang ini lebih tua daripada Desti, manakah pernyataan yang benar? Nah, kalian tinggal bikin dulu, ini kayak bikin yang kemarin ya. Jadi harus pakai tanda besar dari, kecil dari, besar sama, kecil sama, begitu. Untuk ke semua orang ini, kalian lihat dulu, Anton lebih tua daripada Cika, bikin Anton besar daripada Cika. Bowo lebih muda daripada Desti, Bowo kecil daripada Desti, ya kan? Nah, habis itu lihat pertanyaannya, katanya Endang lebih tua daripada Desti. Endang lebih tua daripada Desti, sehingga Endang itu lebih tua daripada Desti, lebih tua juga daripada Bowo, karena kan di atas di sini kan dibilang Desti ini kan lebih besar daripada Bowo kan. Nah, sekarang si Endang lebih tua pula daripada Desti, otomatis Endang lebih tua daripada Bowo. Maka jawabannya adalah ini, D. Endang lebih tua daripada Bowo. Kemudian nomor 61, jika Bowo lebih muda daripada Cika, manakah pernyataan yang benar? Nah, ini sama aja kayak tadi, tinggal kalian sisipin. Kan dia bilang tadi Anton lebih tua daripada Cika. Anton lebih tua daripada Cika gitu kan, gini kan. Nah, terus Bowo lebih muda daripada Cika. Bowo lebih kecil daripada Cika. Nah, manakah yang benar? Berarti jawaban yang benarnya adalah si Anton itu pasti lebih tua daripada Bowo kan. Kan hanya sesimpel itu. Berarti kalian tinggal lihat, Anton lebih tua daripada Bowo, jawabannya adalah E. Nomor 61. Kita masuk ke nomor 62. Oke, kita masuk ke nomor 62. Nur mempunyai 3 buah mobil. Harga mobil 1 lebih mahal daripada harga mobil 2. Harga mobil 3 lebih mahal daripada harga mobil 2. Manakah yang pernyataan berikut yang benar? Nah, opsinya di sini kan ada kata-kata kecil dari rata-rata, lebih mahal daripada ditambah harga mobil ini lebih besar daripada ini. Berarti otomatis kalian tetap harus ada menggunakan perkalian matematis. Jadi nggak murni logika kayak tadi aja. Nah, caranya kayak gini. Kalian bikin dulu, kan katanya di sini mobil 1 lebih mahal dibanding mobil 2. Bikin kayak gini. Mobil 1 besar dari mobil 2. Kemudian mobil 3 lebih mahal daripada mobil 2. Bikin lagi. Mobil 3 besar daripada mobil 2. Nah, maka kalau kalian jumlahin, berarti kan mobil 1 dan mobil 3 ini, nih kan, itu kalau dijumlahin pasti lebih besar daripada 2 buah mobil 2. Ya kan?
Kemudian kalau misalnya kalian bikin rata-rata, berarti mobil 1 tambah mobil 3 dibagi 2 itu pasti lebih besar daripada mobil 2 dibagi 2 gitu. 2 kali mobil dibagi 2 kan sama dengan harga mobil 2 itu sendiri kan. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa karena ada kata-kata di sini, rata-rata mobil 1 dan 3 pasti lebih besar daripada mobil 2. Nah, coba sekarang kita lihat di sini, harga mobil 2 lebih kecil daripada rata-rata harga mobil 1 dan 3. Nah, ini ya. Itu kan harga mobil 2 lebih kecil daripada mobil 1 dan 3. Nah, kalau yang B-nya harga mobil 3 lebih mahal daripada harga mobil 1, enggak, karena ini kan enggak ketahuan harganya berapa gitu kan. Kemudian harga mobil 1 lebih mahal daripada harga mobil 3, enggak juga, karena informasinya enggak ada. Sedangkan yang D, harga mobil 1 ditambah harga mobil 2 lebih besar daripada harga mobil 1 ditambah mobil 3. Itu enggak ada juga info. Jadi yang benar adalah A. Kemudian nomor 63, katanya gini, Pak Mariadi itu punya gaji 300.000 lebih banyak daripada Pak Gito. Berarti gaji Pak Gito ditambah 300.000 maka sama dengan gaji Pak Mariadi. Sedangkan gaji Pak Agus adalah sepertiga daripada gaji Pak Gito. Berarti Pak Agus ini intinya paling kecil lah gajinya gitu dibandingkan yang lain. Nah, sekarang pernyataan yang benar adalah kalian tinggal bikin kayak gini. Pak Mariadi itu kan X ditambah 300.000. X ini kan gajinya Pak Gito. Nah, ini ya. Gitu. Kemudian gaji Pak Agus itu sepertiga dari X, sepertiga dari gaji Pak Gito. Ya udah, kalian tinggal bisa lihat di sini bahwa gaji Pak Agus itu yang paling kecil, ya. Kemudian diikuti dengan gaji Pak Gito, kemudian diikuti dengan gaji Pak Mariadi yang paling besar. Ya udah, kalian tinggal cari pernyataan yang paling benar adalah gaji. Coba dari A, tidak diketahui apa gaji Pak Mariadi lebih banyak atau lebih sedikit dari Pak Agus, itu enggak. Yang B, gaji Pak Mariadi lebih sedikit daripada gaji Pak Agus, ini enggak juga karena Pak Mariadi paling besar. Yang C, gaji Pak Mariadi sama banyaknya dengan gaji Pak Agus, enggak juga. Yang D, gaji Pak Mariadi sama banyaknya dengan Pak Gito, enggak. Kemudian yang E, gaji Pak Mariadi lebih banyak daripada gaji Pak Agus. Nah, ini yang benar ya. Kan gaji Pak Mariadi lebih besar daripada gaji Pak Agus. Nah, kita ke tes figural nomor 64. Carilah gambar dari deret berikutnya. Nah, ini mungkin sedikit agak membingungkan, tapi kalian bisa gunakan cara ini. Ini gampang banget sebenarnya. Kalian lihat ujung bola yang di sini, di sini. Di gambar kedua dia berpindah ke sini. Di gambar ketiga dia pindah ke bawah. Otomatis kalau dia di gambar keempat, dia harusnya, kalau misalnya ada kotak kayak gini, dia harus berpindah ke sini. Yang ininya ya, kalian lihat di sini. Berarti dia berputar berlawanan arah jarum jam sebanyak 90 derajat. Ya udah, kalian tinggal lihat ini di antara ini yang mana yang merupakan gambar berikutnya itu adalah D. Gitu ya, lihat di sininya. Itu. Kemudian nomor 65. Nah, 65 ini sedikit kompleks tapi sama aja gampangnya. Arahin ke sini aja. Ini yang paling gampang, lihat ya. Ini yang tengah-tengah yang hitam di sini. Di sini dia pindah ke sini di gambar kedua. Ya kan? Gitu juga yang di sini. Coba lihat di sini di gambar paling atas ya. Yang hitamnya di sini. Kemudian di gambar kedua dia berpindah ke sini. Gambar ketiga dia pindah ke sini. Kemudian di gambar yang berikutnya di baris kedua, yang putihnya di sini. Kemudian dia berpindah ke bawah ke sini. Kemudian dia berpindah lagi ke sini. Nah, artinya di sini dia berputar sebanyak 90 derajat juga, berlawanan dengan arah jarum jam. Gitu. Maka kalian tinggal cari gambar berikutnya. Kalau dia awalnya di sini, berarti dia selanjutnya harus berada di mana? Harus berada di sini ya. Gitu. Coba lihat di sini. Yang hitam yang ini ada di tengah. Coba lihat di sini ya. Ini. Terus kalian lihat gambar berikutnya. Ini ada putih di sini ya, di sebelah kanannya. Mana? Ini otomatis enggak ya, ini karena abu-abu. Berarti pilihannya tinggal B dan C. Sekarang lihat lagi di atasnya itu ada putih, abu-abu, hitam. Coba lihat putih, abu-abu, hitam. Ini oke. Yang C putih, abu-abu, putih. Nah, ini enggak. Berarti dia jawabannya adalah B. Oke, jadi mungkin itu pembahasan untuk soal TIU.
yang sudah disesuaikan dengan Permenpan nomor 27 tahun 2021. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah, dan kalau kalian suka jangan lupa klik subscribe, comment, and share, dan like juga. Dan selamat ujian, jangan lupa kalian tonton tryout TIU lainnya, masih ada 3 tryout lagi, dan see you next time, have a nice day, bye bye.